Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hani Hanifah Maulidah dan rekan saya Anissa Wirawan Sandi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam dengan judul Hurmatus shalah 'ala sakroni wal junub. Simak ya. Ya, jadi di sini pembahasan pertama yaitu ada dalil hurmatus shalah 'ala sakroni wal junub di dalam surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marada aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali hanya sekedar melewati jalan saja hingga kamu mandi. Kemudian, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan debu. Dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahlilul labzi. Sukaro qala fil lisan as-sakru nakidus sahwi. Bahwasanya kata sukaro dalam lisan Arab berasal dari kata as-sakru yang berarti lawan kata dari as-sahwu yaitu sadar. Dalam ungkapan Arab dikatakan wa askarahu syarab yang dapat memabukkan orang yang meminumnya. Kemudian waqala Raghib, dan Raghib berkata as-sukru halatun ta'rudu bainal mar'i wa aqlihi, yaitu mabuk itu keadaan yang bertentangan antara keadaan dirinya dan keadaan akalnya. Kemudian junuban, al-junubu itu adalah kata yang bisa dipakai oleh muzakkar atau muannas ataupun bisa juga oleh mufrad atau jamak. Contohnya rojulun junubun warijalun junubun. Kata asal al-jinabah yaitu al-bu'du yang berarti jauh. Karenanya orang yang diharuskan mandi jinabah dikatakan sebagai orang yang junub. Kenapa? Karena orang yang junub itu dapat menjauhkan keadaan dirinya dalam melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran atau memasuki masjid. Kemudian abiris sabilin. Abiris sabil dari kata al-ubur adalah melewati. Dalam ungkapan Arab dicontohkan abartun nahra wal tariqa idza qata'athu minal janib ila janibil akhar. Asabil di sini berarti at-tariq yang artinya jalan. Yuradu bi abiris sabilil musafir, ataupun bisa juga dikatakan musafir atau melewati ya'biru bil masjid, melewati masjid. Kemudian yang selanjutnya yaitu al-ghaid. Al-ghaid itu makanun mutmainu minal ardi, yaitu tempat yang tenang di permukaan bumi. Konon apabila seseorang ingin buang hajat, maka ia akan mencari tempat rendah di suatu area untuk bersembunyi dari pandangan manusia. Kemudian penggunaan kata ini sudah lumrah sehingga hadis tersebut disebut ghaid. Lamastumun nisa. Makna lamastumun nisa makna hakikinya berarti menyentuh dengan tangan. Ketika kata-kata ini disandarkan kepada kata an-nisa, maka ia berarti jima. Penggunaan kata dengan makna jima ini sudah lumrah di kalangan Arab. Fatayammamu
Tayamamu itu fil lughah al-qasdu. Su'idan thayyiban menurut Az-Zujaj, as-su'id berarti permukaan tanah, baik itu berupa tanah berdebu ataupun bukan. Famsahu dalam lisan al-Arab, kata al-mashu melewatkan tangan terhadap sesuatu dengan maksud menghilangkan sesuatu ataupun menggerakkan tangan untuk menghilangkan sesuatu, gitu. Ya, masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu al-ma'na ijmali. Jadi maksud dari ayat ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang-orang mukmin untuk melaksanakan sholat ketika sedang dalam keadaan mabuk. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan dalam keadaan ini itu tidak akan mendatangkan kekhusyuan, juga tidak akan mendatangkan ketundukan ketika sedang beribadah kepada Allah, ketika sedang bermunajat kepada Allah, baik itu dalam doanya maupun dalam zikirnya. Nah, namun pelarangan ini itu terjadi sebelum khamar ini benar-benar dilarang. Jadi khamar ini dilarang tidak langsung gitu, tidak langsung 100% dilarang. Tetapi sebelum Allah melarang orang-orang mukmin untuk minum khamar, nah Allah melarang orang-orang mukmin sholat dalam keadaan mabuk. Nah, setelah Allah melarang ini, kemudian Allah barulah melarang orang-orang mukmin untuk minum khamar. Nah, selain dalam keadaan mabuk, orang-orang yang sedang dalam keadaan junub juga tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Namun, ketika orang-orang yang dalam keadaan junub tadi sudah mandi, nah itu baru dibolehkan untuk melaksanakan sholat. Namun di sini apabila ada orang yang sakit, kemudian apabila ia terkena air itu akan membahayakan dirinya, kemudian orang yang yang sedang berpergian, kemudian orang yang berhadas kecil dikarenakan buang air kecil maupun buang air besar, kemudian ada orang yang berhadas besar dikarenakan berjima. Nah, maka orang-orang ini disarankan, orang-orang ini dianjurkan, dibolehkan untuk mencari debu yang suci. Kemudian mereka diperbolehkan untuk bersuci dengan debu tersebut, dengan debu yang suci tadi. Nah, caranya seperti apa? Caranya dengan mengusap wajah, kemudian tangan mereka dengan debu yang suci tadi. Nah, hal inilah yang Allah anjurkan kepada orang-orang mukmin apabila tidak menemukan air di dalam kondisi-kondisi yang sudah disebutkan tadi. Nah, sesungguhnya Allah itu tidak ingin mempersulit kita. Nah, Allah ingin kita berada di dalam kemudahan. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi juga Maha Maaf. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu sababun nuzul. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala Abdurrahman bin Auf membuat makanan untuk kami, lalu mengundang kami dan menuangkan khamar untuk kami. Khamar itu mulai bereaksi daripada diri kami dan datanglah waktu sholat, lalu mengajukan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi imam. Maka Ali bin Abi Thalib membaca Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Maka turunlah ayat ini. Dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa sebab turunnya surah An-Nisa ayat 43 ini karena setelah meminum khamar, sahabat Ali bin Abi Thalib salah membaca bacaan ayat Al-Quran sehingga membuat makna Al-Quran melenceng jauh dari arti yang sebenarnya. Waqala Tirmidzi, dikatakan Tirmidzi, hadza hadisun hasanus sahih, bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya, selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu al-ahkam syar'iyyah. Nah, di sini ada beberapa poin. Nah, yang pertama yaitu ada apakah maksud dari perkataan janganlah kamu mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk.
Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Nah, sebagian besar ulama tafsir berpendapat maksud dari kata sholat dalam ayat ini itu ialah sholat yang sebenarnya. Nah, jadi sholat yang sebenarnya ya benar-benar melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah sholat gitu. Nah, pendapat ini menurut mazhab Abu Hanifah yang diriwayatkan dari Ali, Mujahid, dan Qatadah. Kemudian ada sebagian ulama lagi yang berpendapat bahwa kata sholat di sini ialah tempat sholat. Nah, tempat sholatnya yaitu masjid. Nah, pendapat ini itu menurut mazhab Syafi'i yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Anas, dan Sa'id bin Musayyab. Nah, kemudian dari pendapat ini tuh memang lebih kuat disebutkan bahwa kata sholat ini diartikan sebagai masjid, karena menurut para ulama yang berpendapat di pendapat kedua ini, apabila kata sholat tadi diartikan sebagai sholat yang hakiki, nah itu tidak menunjukkan kesesuaiannya gitu, malah menunjukkan ketidakbenarannya, karena mereka berpendapat bahwa di dalam surah An-Nisa ini ada kalimat kecuali berjalan melalui. Nah, kalau kecuali berjalan melalui itu berarti yaitu melewati tempat, bukan sholat gitu, bukan melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, kemudian namun di sini At-Tabari memilih pendapat yang pertama, yang mengatakan kata sholat ini sebagai sholat yang hakiki. Nah, karena menurut Imam At-Tabari pendapat yang pertama ini ialah yang lebih cepat dipahami. Nah, dalam tafsir Al-Manar juga dicantumkan maksud kata sholat di situ ialah sholat yang sebenarnya dan bukan seperti yang dikatakan oleh golongan Syafi'iyah, oleh golongan yang kedua tadi yang berpendapat bahwa tempat sholat yaitu masjid. Nah, kemudian adapun larangan mendekati sholat, la taqrabus sholah, tanpa disebutkan mengerjakannya, itu tidak berarti bahwa yang dimaksud itu ialah masjid, sebab larangan mendekati suatu amal itu sudah maklum di kalangan orang Arab dahulu, dan dalam Al-Quran itu secara jelas pun dikatakan janganlah kamu mendekati zina. Nah, larangan mengerjakan sesuatu amal dengan bentuk seperti ini mengandung pengertian larangan mengerjakan pendahuluannya. Kemudian dari dua pendapat tadi timbullah suatu masalah hukum, yaitu apakah orang yang sedang junub boleh masuk ke masjid. Nah, di sini menurut pendapat yang pertama tadi yang menyebutkan bahwa sholat itu adalah sholat yang hakiki, mereka menyebutkan bahwa larangannya tidak tegas menurut ayat, namun dilarang berdasarkan sunnah. Nah, dalam misalnya sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang junub, yang sedang haid. Namun berbeda pula dengan pendapat golongan yang kedua tadi. Nah, kalau golongan ulama yang kedua tadi, mereka berpendapat bahwa larangan masuk masjid bagi orang yang junub itu ditegaskan dalam ayat tersebut, kecuali hanya sekedar berlalu, kecuali hanya sekedar lewat, maka yang seperti itu dibolehkan dan tidak boleh berdiam lama. Nah, kemudian ada poin yang kedua ini, yaitu apa saja sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Menurut ayat di atas, menurut surat An-Nisa ayat 43 tadi, ada 4 sebab yang membolehkan tayamum, yaitu sakit, berpergian, datang dari buang air, dan bercampur dengan istri. Nah, berpergian dibolehkan tayamum kalau tidak mendapatkan air, kalau tidak menemukan air.
Namun orang yang sakit dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, ada air atau tidak ada air, tetap dibolehkan untuk bertayamum. Begitu juga halnya dengan bercampur suami istri atau orang yang habis buang air. Juga disyaratkan kalau tidak mendapatkan air, kalau tidak memang tidak bisa menemukan air, maka boleh diganti dengan bertayamum. Nah, kemudian ada poin lagi, yaitu apa maksud dari kata menyentuh dalam ayat tersebut. Nah, di sini para ulama salaf juga berbeda pendapat tentang maksud kata menyentuh. Nah, Ibnu Abbas dan Hasan berpendapat menyentuh berarti bercampur. Inilah yang menjadi pendapat para ulama mazhab Hanafi. Sementara menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Asy-Sya'bi, maksud kata menyentuh ini ialah sentuh dengan tangan. Nah, inilah pendapat mazhab Syafi'i, Ibnu Jarir atau Bari. Kemudian yang paling layak antara dua pendapat tersebut ialah mengatakan bahwa menyentuh ini berarti jima, bukan berarti menyentuh yang lain. Karena sudah jelas di dalam riwayat Rasulullah SAW bahwa Rasulullah pernah mencium seorang istrinya, kemudian sholat dan tidak berwudu lagi. Nah, namun para ahli fikih juga berbeda pendapat pula mengenai bersentuhan dengan perempuan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Nah, pendapat tersebut ialah sebagai berikut. Nah, Abu Hanifah itu berpendapat kalau menyentuh perempuan ketika sudah mengambil wudu itu tidak membatalkan wudu, baik sentuhan itu dengan syahwat ataupun tidak. Beda halnya dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, baik dengan syahwat maupun tidak. Kemudian Imam Malik juga berpendapat bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu kalau dengan bersyahwat, tetapi kalau tidak dengan syahwat maka wudu tersebut tidak batal. Taib yang terakhir yaitu hukmu tasyri' atau hukum-hukum yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 43. Kesimpulannya yaitu yang pertama, sholat diharamkan bagi orang yang sedang mabuk hingga ia siuman dan kembali sadar. Yang kedua, yaitu orang yang sedang junub diharamkan membaca Al-Quran, masuk masjid dan sholat hingga ia mandi atau suci. Yang ketiga, yaitu orang yang sakit, musafir, dan yang berhadas, baik hadas kecil maupun besar, dibolehkan tayamum apabila tidak mendapatkan air. Yang keempat, debu adalah alat bersuci bagi seorang muslim ketika tidak ada air, sekalipun bertahun-tahun lamanya. Dan yang kelima yaitu tayamum. Tayamum ialah mengusap muka dan kedua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Baik, mungkin dari kami hanya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Karena kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.